Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama bersekutu menyatukan hati kita untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan di ibadah pencurahan Roh Kudus pagi hari ini. Saudara, mungkin saudara rindu dan saya merasakan bahwa saya sendiri pun merasa rindu untuk bertemu dengan saudara, bukan hanya secara online, tapi kita bertemu muka dengan muka. Tapi sadarilah bahwa Allah terlebih rindu untuk bertemu secara pribadi dengan setiap hidup kita. Dan Dia rindu untuk mengajak kita anak-anaknya berhubungan dengan Dia. Dan pagi hari ini waktu yang terindah dan kesempatan yang terbaik untuk kita boleh masuk dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Karena Tuhan rindu untuk mencurahkan roh-Nya lebih lagi atas setiap anak-anaknya. Kita satukan hati kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Ambil posisi yang terbaik, ambil kesempatan yang terbaik, ambil waktu yang terindah untuk berdiam dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, hati kami melimpah dengan syukur karena perbuatan-Mu, karena kesetiaan-Mu. Karena kasih-Mu atas kami Tuhan. Kami merasakan bahwa Engkau pribadi yang tidak pernah sekali-kali menjauh dari kami. Engkau pribadi yang senantiasa dekat dengan kami. Bahkan Engkau rindu memeluk kami Tuhan. Terlebih lagi dengan kondisi saat ini. Engkau mengajar kami untuk kuat. Engkau mengajar kami untuk tegar. Engkau mengajar kami untuk teguh berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Dan sekali-kali Engkau tidak pernah memalingkan wajah-Mu atas kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, Engkau utus, Engkau curahkan atas setiap pribadi lepas pribadi, atas jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kami tidak sendiri. Roh Kudus ada dalam diri kami. Bapa, terima kasih. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kami bawa kepadamu, kami persembahkan. Kami angkat pujian yang terindah, kami persembahkan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Engkau lewat pujian yang kami naikkan Tuhan. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kami rindu memuji-Mu. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami pandang kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami sembah, saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ini waktu yang terbaik, yang terindah, kami boleh menyembah Engkau. Saat ku menyembah-Mu, saat kita sembah Dia, Roh-Nya bekerja. Kami memuji-Mu Tuhan. Saat ku
memujimu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, kami pandang kekudusan-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu. Kami sembah Kau saat ku sembah, memujimu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat, kami nyatakan hati kami kepadamu ya Allahku. Kami pandang kekudusan-Mu. Oh, haleluya. Saat ku sembah, memujimu. Ku rasakan kehadiran-Mu. Lebih lagi nyatakan. Setiap umat-Mu mengangkat pujian kepadamu. Kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, memujimu. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, memujimu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami angkat penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Engkau terlebih rindu Tuhan. Engkau terlebih rindu atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami sembah, kami puji. Nikmati kemuliaan-Nya, nikmati pribadinya. Jangan tahan saudaraku, lepaskan rohmu, lepaskan setiap kerinduanmu, nyatakan di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami nyatakan syukur kami. Syukur kami Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Saat kami menyatakan penyembahan kami, Engkau bertata atas setiap pujian kami. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan.
Ambil kesempatannya terbaik. Persilahkan Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam setiap hidupmu. Sampai kita benar-benar dipenuhi oleh kemuliaan. Sampai zaman itu kita rasakan dan melingkupi setiap hati kita, setiap roh kita, setiap jiwa kita dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Bergerak atas kami Roh Kudus, bergerak atas kami Tuhan, dengan leluasa, dengan sebebas-bebasnya Kau bergerak atas kami. Kami membuka hati bagian kami Tuhan, di hadapan-Mu, yaitu membuka hati kami. Pribadi yang terlebih rindu atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Ya, Engkau pribadi yang terlebih rindu atas setiap kami kekasih-kekasih-Mu. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Engkau, orang-orang yang mengasihi Engkau, dan kami umat-Mu di tempat ini. Orang yang mencari wajah-Mu Tuhan. Dan kami rasakan bahwa Roh Kudus yang Kau utus itu lembut. Roh Kudus yang Kau utus itu manis. Kami rasakan keindahan itu. Kami dipuaskan akan hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami gak mau tutupin hati kami. Dengan sebebas-bebasnya kami persilakan Engkau berhembus di tempat ini. Haleluya. Haleluya, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Rasakan hembusan Roh Kudus atas hidupmu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Benar Tuhan. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati kami kepada-Mu. Ku buka hati untuk, ku buka hati menyembah-Mu. Kami rindu jamahan-Mu. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, kami mau sembah Engkau sampai naik Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya
rindukan semua sajalah pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Kami rasakan kelembutan-Mu Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur. Benar, Kaulah penghiburan kami. Penolongku di Lebih lagi cuma Tuhan, angkat hatimu nyatakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dia, Dia hadir dalam setiap pribadimu, dalam setiap rumah tanggamu. Kau lembut, Kau Terima kasih Bapa, penghibur. terima kasih. Kaulah pertolongan kami. Kami bersyukur, kami angkat penyembahan. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami gak mau tahan Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Ini kesempatan yang terbaik dan terindah. Tuhan melawat setiap umatnya. Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus untuk menguatkan, meneguhkan, dan membangkitkan setiap roh kita berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan. Saat kau membuka hatimu, Dia akan curahkan itu. Buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Dengar Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahan-Mu indah. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah-Mu Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi dengan segenap hati dan kerinduanmu katakan, ku buka hati. Jamah-Mu ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi
bermazmur bagimu Tuhan. Ya Allah, warallah, 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 syarallah, warallah, 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 warallah. Jangan pikirkan yang lain. Jangan terbelenggu oleh besarnya pergumulanmu. Jangan terintimidasi oleh keadaan yang membuat engkau takut, yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau bimbang, yang membuat engkau gentar. Nyatakan di hadapan Tuhan. Adalah kelepasan, ada pemulihan, ada kelegaan itu mengalir. Persilahkan Roh Kudus berhembus lebih lagi atas setiap hidupmu, atas setiap rumah tanggamu, atas setiap pekerjaanmu, atas apapun juga yang kau izinkan terjadi. Roh Kudus akan bergerak. Roh Kudus gak akan tahan. Haleluya. Urapanmu terjadi Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat. Ya Roh Kudus berhembus. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuat. Dia akan bekerja dengan kuasanya. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah. Rasakan hembusan Roh Kudus dan kehadirannya dalam setiap tempat kamu berdiam. Rasakan dan kuasamu Dia curahkan. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah. Terima kasih Tuhan. Sekarang urapi kami, urapilah kami dengan lainnya. Oh haleluya, minyakmu yang baru penuhi kami dengan hadirat-Mu. Di tempat ini, curahkan di tempat ini. Mari katakan, urapilah kami, urapilah kami dengan minyak. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, Roh Kudus. Kami dengan mau lebih lagi nyatakan kepadamu. Penuhi kami, urapi kami, bangkitkan roh kami Tuhan dengan minyak-Mu yang baru. Hadirat-Mu, kami rindu Tuhan. Kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
tepuk tangan sesuai kemuliaan bagi Allah kita. Ada pencurahan Roh Kudus terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kegerakan rohani terjadi, ada kebangkitan terjadi, ada lawatanmu Tuhan terjadi atas setiap kami. Minyak yang baru, anggur yang baru, urapan yang baru memenuhi setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Bapa terima kasih. Ada sorak-sorai kegirangan, ada sukacita, kemenangan Tuhan terjadi atas hidup kami. Dan kami mau bersukacita karena perbuatan-Mu dan layak Tuhan untuk kami bersukacita karena perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, ada sukacita di tempat ini. Ada urapan terjadi, ada kegerakan rohani terjadi. Roh Kudus tercurah atas setiap hidup kita. Sama-sama kita bersukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi Greg, membangkitkan umat pilihan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatah. Mari kita bersorak, mari bersorak, mari dia. Sama-sama kita serukan, yeay. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita, amin. Haleluya. Minyak baru tercurah. Terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu. Nyata kuasa-Mu Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Dengan iman percaya, dengan sukacita, kita nyatakan bagi Dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi Greg yang membangkitkan umat pilihannya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari umat Tuhan, nyatakan sukacita-Mu. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Dengan sukacita kami kepada-Mu Tuhan. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya nyata kuasa. Sama-sama kita katakan, serukan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Dengan sukacita bagi Dia. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Ya, sekali lagi, curahkan atas rumah tanggamu, atas rumahmu, atas setiap rekanmu, keluargamu. Dengan sukacita, minyak baru tercurah, amin. Sungguh nyata kuasa-Mu. Oh, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Yeay. Sungguh nyata kuasa-Mu tercurah atas kami Tuhan. Kemuliaan-Mu memenuhi kami. Ada sukacita terjadi, ada kemenangan terjadi. Haleluya, haleluya. Biarlah hati kami tetap bersukacita karena perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan.
Haleluya, persilakan Roh Kudus bekerja lebih lagi. Mungkin saudara rindu untuk duduk, saudara rindu untuk berdiri. Ekspresikan kerinduanmu dalam menyembah Tuhan tanpa dibatasi oleh sesuatu pun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja atas kuasanya atas setiap hidup kita saat ini. Tapi Dia akan melanjutkan karya-karyanya, karya penyelamatannya atas dunia ini. Dan Tuhan rindu untuk memakai setiap kita bergerak, menjadi berkat buat orang lain, menjadi tangan Tuhan, menjadi kaki Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka. Dan Tuhan rindukan itu terjadi atas setiap kehidupan kita. Dan kita boleh menjadi berkat juga buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu. Engkau yang memampukan setiap kami gerejamu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, penuhi kami. Ya Roh Allah yang hidup memulihkan setiap gerejanya. Rasakan, nikmati. Mari katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Saya rindukan pagi hari ini, lewat pujian ini, saudara berkata, saudara mengangkat iman saudara lewat pernyataan pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku, yang membangkitkan kuasa untuk kami boleh menjadi alat Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, menjadikan mata rohani mereka yang buta. Mari katakan sama-sama, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Dengan kerinduan turunlah urapan ke atas setiap umat-Mu Tuhan. Itu yang membangkitkan. Dengan iman, percaya dan kerinduan, katakan lebih lagi, Roh Allah yang hidup penuhiku. Yes, Roh Allah yang hidup pulihkanku, itu akan turun ke atasmu. Itu
hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu Tuhan, hidupku terima kasih dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saya rindu untuk setiap kita, jemaat Tuhan, untuk menyatakan pernyataan profetik di hadapan Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Aku gak mau terbelenggu, aku gak mau terintimidasi dengan keadaan yang mungkin menakutkan, yang membuat kami khawatir, yang membuat kami bimbang, bahkan membuat kami gentar. Kami mau keluar dari zona itu. Kami mau lepas, kami mau dibebaskan. Dan saat ini kami percaya Roh Allah yang hidup memenuhi setiap hidup kami akan memberikan roh keberanian, akan membuat kami tegar, teguh untuk melangkah. Bahkan kami dipersiapkan Tuhan untuk bergerak menjadi berkat buat orang lain, membebaskan hidup yang terpelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Setiap pergumulan, permasalahan, Tuhan akan lepaskan dengan kuasa-Mu, dan Kau memakai kami, setiap gereja-Mu, setiap umat-Mu Tuhan yang rindu kepadamu. Ini doa kami Tuhan, ini kepercayaan kami, ini kerinduan kami kepadamu. Dan kami yakin Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu yang tercurah, kami sanggup kerjakan bersama dengan Engkau. Kami angkat pujian sekali lagi di hadapan-Mu Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka, mencerlinkan mata rohani yang buta Tuhan, serta mencerlinkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran. Siapa yang siap menyatakan kebesaran Tuhan, katakan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kuasa yang tanpa batas itu bekerja, kuasa tanpa batas yang datangnya daripada-Mu, mengalir bergerak atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlalu indah hadirat-Mu, terlalu mulia Engkau Tuhan, untuk bisa kami puji, untuk bisa kami sembah. Terima kasih. Terima kasih bahwa kami tetap
kami tetap untuk tunduk, bahwa kami peka Tuhan akan kerinduan-Mu, akan kehendak-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang sudah tercurah atas hidup kami akan memberikan petunjuk gambaran langkah-langkah apa yang kami mesti kerjakan dan lakukan akan masa depan kami. Karena masa depan kami ada di tangan-Mu. Kami gak khawatir, kami tidak akan takut. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Sempurnakan setiap pujian penyembahan kami. Sempurnakan setiap mazmur yang kami boleh nyatakan. Ucapan syukur yang kami boleh naikkan kepadamu. Terima kasih Allah yang kudus, Allah yang suci yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu untuk Kau berbicara atas kami. Nyatakan kehendak-Mu lebih lagi, curahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan saudara, dan siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam rencana Tuhan. Dan ibadah ini akan tetap terjadi apapun keadaan kondisinya, kita akan tetap bersekutu. Dan firman Tuhan akan dinyatakan lewat hambanya yang diurapi, dan Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Betani masih berada di Betani at Home. Hari ini tanggal 31 Mei 2020. Dan tanpa terasa kita sudah berada di minggu ke-11. Sudah 11 minggu kita beribadah secara online. Tapi puji syukur karena setiap kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Bahkan di tempat saudara saat ini, di rumah saudara semuanya. Haleluya. Nah saudara, hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini adalah hari Pentakosta. Kita merayakan hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus atas para rasul 2000 yang tahun lalu, dan juga hari kelahiran gereja Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita saudara. Hari ini juga kita, karena ini minggu kelima, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus bersama-sama. Namun sebelumnya perkenankanlah saya menyambut jika ada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah Betani Sydney secara online. Kami mau menyambut saudara. Shalom saudara, dimanapun saudara berada. Oke, kami terus ada di sini jam 9.30 pagi setiap hari Minggu. So feel free to join. Silahkan saudara join setiap minggu jam 9.30. Silahkan juga saudara bisa mengakses warta yang tentunya juga secara online ada di website Betani Sydney. Haleluya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, mari sama-sama kita siapkan hati kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Tentunya sekali lagi ini juga secara online. Silahkan saudara boleh mentransfer melalui rekening Betani Sydney yang ada di warta secara online. Saudara silahkan masuk ke dalam website Betani Sydney, maka di situ akan ada bagaimana caranya dan nomor rekening semuanya ada di situ. Dan satu hal lagi saudara, jika saudara diberkati, silahkan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel Betani Sydney. Ada di Facebook, begitu juga ada di YouTube. Baiklah saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Silahkan saudara sebelumnya menyiapkan roti dan anggur, dan tentunya dalam bentuk crackers atau jus, grape juice atau apa, atau jus yang lain bisa dipakai untuk perjamuan kudus hari ini. Namun perkenankanlah sebelumnya saya share sedikit mengenai perjamuan kudus. Nah, karena ini penting sekali saudara, sehingga setiap kita masuk ke dalam perjamuan kudus, kita masuk dengan understanding atau pengertian. Jadi ini bukan sebuah rutinitas yang kita lakukan setiap minggu pertama, minggu ketiga, dan juga minggu kelima dalam setiap bulan. Tapi kita benar-benar tahu apa arti perjamuan kudus. Kenapa kita harus melakukan itu. Nah, mari saudara, saya akan cepat saudara. Mari kita buka di 1 Korintus 10 ayat 16. Silahkan saudara boleh buka dengan versi Alkitab saudara. Saya akan bacakan dari versi bahasa Indonesia. 1 Korintus 10 ayat 16, demikian firman Tuhan.
bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, saudara, kita sudah sering mendengar ayat ini diucapkan pada saat perjamuan kudus. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita harus bersekutu dengan darah Kristus, juga dengan tubuh Kristus? Tadi ayatnya berkata, bukankah cawan ini adalah yang persekutuan dengan darah Kristus? Apa sih pentingnya bersekutu dengan darah Kristus? Apa sih pentingnya bersekutu dengan tubuh Kristus? Nah, understanding sangat penting, saudara. Pengertian sangat penting pada saat kita melakukan sesuatu, karena itu yang akan membawa perbedaan. Baiklah, saudara, bersekutu dengan darah Kristus. Kita sudah pernah belajar beberapa waktu yang lalu. Ya, tentunya itu ada di Imamat 17 ayat 11. Silahkan saudara buka sendiri nanti. Bahwa hidup itu ada di dalam darah. The life is in the blood. Ada di dalam darah. Nyawa, dikatakan nyawa itu ada di dalam darah. Dan jika di sini dikatakan persekutuan dengan darah Kristus, bisa dibayangkan, saudara, ini bukan darah sembarang darah, tapi darah Kristus. Bersekutu dengan darah Kristus. Nah, kalau Alkitab berkata the life is in the blood, nyawa atau kehidupan ada di dalam darah. Saat kita bersekutu dengan darah Kristus, now this is amazing, saudara. Saat kita bersekutu dengan darah Kristus, berarti kita bersekutu dengan kehidupan Kristus. Luar biasa, saudara. Ini kebenaran yang luar biasa. Kita harus tahu bersekutu dengan kehidupan Kristus. Berarti apa, saudara? Berarti kehidupan Kristus ada di dalam kita. Kita ada di dalam kehidupan Kristus. Nah, saudara bisa bayangkan kehidupan macam apa, jenis seperti apa jika kita menjadi satu dengan kehidupan Kristus. Pastinya luar biasa. Dan juga dikatakan di ayat yang sama tadi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, sekali lagi, mengapa kita harus bersekutu dengan tubuh Kristus? Apa sih pentingnya bersekutu dengan tubuh Kristus? Kita tadi sudah tahu dengan darah Kristus, pentingnya bersekutu dengan darah Kristus. Nah, satu ini, bersekutu dengan tubuh Kristus. Mengapa? Apa pentingnya? Ya, tubuh Kristus. Kalau kita lihat di Alkitab, kita sudah sering dengar, by His stripes we are healed. Oleh bilur-bilurnya, maka kita sembuh. Saya percaya semua sudah tahu ayat ini, semua sudah sering dengar. Nah, bilur-bilur itu ada di mana? Ada di tubuh Kristus, saudara. Ya, Yesus Kristus menderita penderitaan secara fisik, dicambuk sampai tubuhnya hancur, bahkan dikatakan sampai organ tubuhnya terekspos keluar. Bilur-bilurnya hancur habis untuk kesembuhanmu dan kesembuhanku. Untuk kesembuhan kita. Berarti apa? Saat kita bersekutu dengan tubuh Kristus, apa yang kita dapat, saudara? His perfection, kesempurnaan Kristus, karena tidak ada sakit penyakit di dalam Yesus Kristus. Nah, pada saat kita bersekutu dengan tubuh Kristus, apa yang Dia punya itu menjadi milik kita, dan apa yang kita punya diambil oleh Dia. Luar biasa sekali, saudara. Bersekutu dengan tubuh Kristus, kita menerima kesempurnaannya, yaitu apa? Kesembuhan. Jadi, saudara, pada saat kita masuk ke dalam perjamuan kudus nanti, pada saat kita angkat roti dan cawan, saudara boleh percaya dengan iman saudara bahwa kita disembuhkan oleh tubuh Kristus. Kita menjadi satu dengan kehidupan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah, mari saudara, mari kita siapkan hati. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Glory to God. Mari saudara, kita angkat di tangan kita roti, di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mari saudara, kita bersama-sama menghampiri. Apa yang kuterima dari Tuhan Yesus telah kuteruskan kepadamu. Pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti lalu mengucap syukur, memecah-mecahkannya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah iman persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita bersama-sama makan dalam nama Yesus.
Mari saudara kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Glory to God. Demikian pula sesudah ia makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang kekal, yang dimateraikan dengan darahku untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah, perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan dan roti ini yang atasnya kita ucap syukur adalah iman persekutuan kita dengan darah Kristus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Mari saudara kita ucapkan syukur. Mari saudara kita angkat pujian. Angkat suaramu, ucapkan syukur. Oh glory to God. Glory to Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala apa yang telah kau lakukan buat setiap kami. Terima kasih atas pengorbananmu untuk setiap kami di atas kayu salib. Terima kasih karena saat ini kami boleh percaya bahwa tidak ada lagi sakit penyakit dalam diri kami. Kami boleh percaya bahwa kesembuhan telah kami terima di dalam nama Yesus. Kesempurnaan-Mu telah kami terima saat ini di dalam nama Yesus. Oh Lord, thank you Lord Jesus. Kebaikan-Mu kami terima, bahkan hidup Kristus ada di dalam kami dan kami ada di dalam Kristus. Thank you Lord Jesus. Mari saudara, angkat suaramu, nyatakan, declare. Kuramba shikara kada lambata shikara kada lamba shikira yana makara lamba shikara. Kurambo shikara lamba lamba Kuramba layata shikira yana karamba shikara lamba. Thank you Lord Jesus. Mari saudara kita angkat. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Glory to God, glory to God. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you all. Terima kasih Pak Bernard yang sudah melayani Holy Communion, kami sangat diberkati. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini Minggu 31 Mei adalah hari Pentakosta. Oleh sebab itu buka bersama dengan saya Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang keempat, 5 dan ayat yang ke-8. Di hari Pentakosta ini saya memberikan judul khotbah ini, Kuasa Roh Kudus, The Power of the Holy Spirit. Ayo Bethany Sydney at home, saudara mengikuti pembacaan firman Tuhan ayat yang keempat Kisah Rasul pasal yang pertama. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8, Bethany Sydney at home, kita baca dengan suara yang keras supaya telinga saudara mendengar, sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan kota Sydney, New South Wales, Australia, Indonesia, bangsa-bangsa, dan sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Taruh tangan saudara di dada sambil ucapkan dengan suara yang keras, saya menerima kuasa Roh Kudus.
Ayo ucapkan sekali lagi dengan suara yang keras, katakan, saya menerima kuasa Roh Kudus. Kalau saudara ibadah melalui Facebook Live, saudara tulis di komen, katakan saya menerima kuasa Roh Kudus. Kalau saudara ikut ibadah melalui YouTube Live, saudara tulis di live chat YouTube, saya menerima kuasa Roh Kudus. I receive the power of the Holy Spirit. I receive dunamis power of the Holy Spirit. Saya tunggu saudara semuanya tulis supaya saya bisa melihat partisipasi saudara, saya bisa melihat iman saudara mengucapkannya dan mendeklarasikannya, dan saya percaya di hari Pentakosta ini kuasa Roh Kudus akan turun dan menaungi saudara semua dimanapun saudara berada. Pentakosta selalu kita rayakan 10 hari setelah the ascension of our Lord Jesus Christ. 10 hari yaitu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita memperingati Kamis tanggal 21 Mei. Sekarang sudah 10 hari, 31 Mei adalah the day of Pentecost. Pentecost Sunday. Ya, bagi orang Yahudi Ortodoks bangsa Israel, Pentakosta itu penting sekali. Karena apa? Penta itu 50 setelah hari Passover, setelah Paskah. Saudara ingat cerita Passover kan? Mereka meninggalkan Mesir, melewati Laut Merah, sampai di kaki Gunung Sinai. Musa naik ke atas gunung, turun di hari yang ke-40. Saudaraku membawa 2 loh batu, Taurat. Jadi mereka merayakan Pentakosta, turunnya hukum Taurat itu sendiri. Ya, bagi mereka penting sekali Pentakosta, bukan saja memperingati turunnya hukum Taurat, karena Pentakosta selalu di hari mulainya penuaian. Ya, itu sebabnya festival of the first fruit. Mereka memberikan buah sulung, festival penuaian, harvest begitu. Karena langit terbuka. Ya, itu sebabnya mereka juga percaya bahwa Henok itu lahir. Henok itu juga diangkat hidup-hidup pada hari Pentakosta. Mereka juga percaya raja mereka Daud lahir di hari Pentakosta, mati pada waktu Pentakosta. Itu kepercayaan tradisional mereka. Tetapi saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita merayakannya berbeda. Kita merayakan turunnya kuasa Roh Kudus dari tempat yang tinggi. Bukan hukum Taurat, karena hukum Taurat turun 3.000 orang mati. Tetapi Roh Kudus turun 3.000 orang diselamatkan. Kita merayakan Pentakosta karena disitulah dimulainya penginjilan, disitulah lahirnya gereja. Ya, saudaraku, kalau saudara tanya lahirnya saya, tanggalnya 12 Agustus. Saudara tanya Bethany Sydney, ayo kapan kita anniversary? Selalu di bulan Juli, minggu yang ketiga. Tetapi anniversary atau lahirnya gereja di seluruh dunia itu selalu hari Pentakosta. Ya, jadi bagi orang Kristen, Pentakosta adalah hari ketiga yang penting setelah Natal, setelah Paskah, kematian dan kebangkitan adalah Pentakosta, kelahiran gereja. Bahkan beberapa orang Kristen pun percaya bahwa the second coming, kedatangan Tuhan nanti pasti mendekati Pentakosta. Tetapi itu topik yang berbeda, ya. Jadi Pentakosta itu penting. So saya mengucapkan kepada Bethany Sydney at home, Happy Pentecost Sunday. Saudara bisa saling greeting di live chat YouTube. Kalau saudara ibadah melalui YouTube Live atau komen di Facebook Live, katakan Happy Pentecost Sunday atau Selamat Hari Pentakosta. Dan di hari Pentakosta ini, saya cuma mau menekankan satu poin saja, bahwa kita perlu Roh Kudus. We need Holy Spirit. Taruh tangan saudara di dada semuanya. Ucapkan sekali lagi dengan iman. Saudara katakan, saya perlu Roh Kudus. Sekali lagi katakan, I need Holy Spirit. Semua berkata, amin. Banyak gereja hari-hari ini tidak lagi mengajarkan tentang pentingnya Roh Kudus, sehingga gereja itu tidak lagi mengalami the power manifestation, mujizat, tanda ajaib, divine healing, supernatural, kuasa. Saudara-saudaraku, karena banyak menekankan hanya berbuat baik saja, menjadi seperti Kristus. Itu bagus, saudaraku. Tetapi juga perlu kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus.
Itu sebabnya Tuhan Yesus melarang mereka. Jangan kau mulai buka gereja. Jangan kau mulai menginjil dulu. Jangan engkau mulai membaptis mereka dulu. Jangan engkau mulai ke rumah sakit mendoakan tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Itu nanti ya. Atau jangan, engkau tidak bisa. Jangan engkau mengusir setan dulu. Engkau tunggu dulu sampai engkau menantikan di dalam doa. Sampai hari Pentakosta engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ketika engkau dibaptis dengan Roh Kudus, engkau akan menerima kuasa dan engkau akan menjadi saksi dan tanda ajaib akan menyertai engkau. Itu sebabnya saya katakan yang sama. Kita sebagai gereja, kita sebagai jemaat, kita sebagai orang yang cinta Tuhan lahir baru, kita sudah dibaptis dengan air. Kita perlu akan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus memberikan satu contoh atau teladan di dalam kisah kehidupannya. Sebelum dia memulai pelayanannya, kita semua tahu dia pergi ke sungai Yordan. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya toh? Dan kemudian kita tahu di dalam Alkitab menjelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus keluar dari air, langit itu terbuka, Roh Kudus itu turun, dan semua orang melihatnya seperti rupa burung merpati. Dan kemudian langit itu terbuka, ada suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Tuhan Yesus pun diurapi dengan Roh Kudus. Dan setelah itu dia memulai pelayanannya. Makanya saudaraku, semua orang tahu deskripsi tentang Yesus Kristus. Bahkan Alkitab berkata bahwa kamu tahu tentang segala sesuatu yang telah terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Ya, bagaimana gambaran tentang Yesus dari Nazaret ini? Dikatakan Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi deskripsi gambaran tentang Yesus dari Nazaret itu adalah seseorang yang Allah urapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, sehingga dia berjalan berkeliling berbuat baik, menyembuhkan semua orang dikuasai iblis, dan Allah menyertai dia. Berapa banyak di antara Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mau berbuat baik, yang mau hidup kudus, yang mau melihat tuntunan Tuhan? Kita perlu Roh Kudus. We need the anointing of the Holy Spirit. Itu kuncinya. Jadi di hari Pentakosta saya berdoa supaya saudara dan saya, kita punya rasa haus, kita punya rasa lapar, hati kita terbuka. Kita berkata, Tuhan, kami tidak bisa hidup sendiri, aku tidak bisa berjalan sendiri, aku perlu Roh-Mu. Kita berdoa seperti Daud berdoa, Tuhan, jangan ambil Roh-Mu yang kudus itu daripadaku. Kami perlu Roh Kudus. Itu sebabnya murid-murid, cara hidup jemaat yang pertama, gereja mula-mula, saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana mereka mulai pelayanan gereja. Mereka menantikan dipenuhi Roh Kudus. Terjadilah the day of Pentecost. Setelah itu apa, saudaraku? Orang-orang itu menerima perkataan penginjilan itu dan memberi diri dibaptis. Hari itu juga mereka bertambah 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Banyak mujizat dan tanda. Ketika gereja tidak lagi menghormati, tidak lagi menekankan akan the Holy Spirit, maka mereka mulai berjalan berdasarkan akal, berdasarkan pikiran, berdasarkan hukum alam, berdasarkan apa yang mereka bisa. Begitu sakit yang dicari Panadol, begitu sakit yang dicari dokter, begitu sakit bingung, khawatir, takut, cari profesor, buka Google, cari riset, tanya sana, tanya sini. Begitu kena masalah ekonomi,
ekonomi mulai keringet dingin, jantung berdebar-debar, mulai minta tolong orang yang punya uang, cari orang pintar. Mereka lupa berdoa, mereka lupa cari Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Karena apa? Mereka tidak lagi dipimpin, tidak lagi dipenuhi, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak lagi nyata di dalam hidup mereka. Ya. Oh, Bethany Sydney at Home yang saya kasih, saya berdoa supaya saudara mengikuti teladan daripada murid-murid, menanti-nantikan kuasa ini, menanti-nantikan Holy Spirit, janji Tuhan itu. Saudara perhatikan, saudaraku, rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, ya, pada kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Setelah mereka tiba di kota, mereka naik ke ruang atas tempat mereka menumpang. Jadi murid-murid Tuhan Yesus semuanya di sana. Ya, saudara bisa baca di dalam firman Tuhan, ada Petrus, ada Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Semuanya bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Dan saudara perhatikan, bukan saja pria saja, tetapi juga ada beberapa perempuan. Saudara perhatikan di sana, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi bukan saja pria, tetapi wanita-wanita. Dan saya mau menekankan kepada saudara, di situ ada wanita yang disebutkan namanya adalah Maria ibu Yesus. Jadi ternyata Maria ibu Yesus pun dia menanti-nantikan, dia merindukan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. dan mungkin saudara tanya, Pak, kenapa Pak? Kok bisa begitu? Ya, saudara perlu tahu bahwa Tuhan Yesus kan naik ke sorga. Ya, dia bangkit ya dari kematian. Ya, setelah dia bangkit dari kematian kan dia tidak langsung naik ke sorga. Dia tinggal 40 hari di muka bumi ini, berulang-ulang menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dengan banyak tanda bahwa dia itu hidup. Dia mengajarkan kerajaan sorga kepada berapa banyak murid? 500 murid. Ya, toh? Jadi 500 murid ini tahu bahwa Tuhan Yesus itu nanti naik terangkat ke sorga. Dia akan pergi kepada Bapa, ya, dan itu lebih baik dia pergi supaya Roh Kudus itu turun dan tinggal menyertai mereka. Tetapi sayangnya dari 500 itu hanya 120 orang saja yang menanti akan kuasa Roh Kudus ini. Jadi kalau saya hitung 120 dari 500 itu cuma 24%. Itu sebabnya saudara melihat bahwa tidak banyak gereja Pentekostal karismatik seperti gereja kita Bethany. Ya, tidak banyak gereja yang berkhotbah tentang Pentakosta di hari Pentakosta. Ya, toh? Karena mereka tidak lagi menekankan ini. Tetapi saya berdoa, Bethany Sydney at Home bukan satu kebetulan saudara beribadah tertanam, melayani, beribadah di dalam gereja Bethany, gereja yang percaya akan Holy Spirit, percaya akan baptism of the Holy Spirit, percaya ada baptism Roh Kudus dengan tanda awal, berbicara di dalam bahasa, berdoa di dalam bahasa roh, dan kemudian kuasa Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus itu nyata sampai hari ini. Ya. Makanya cuma 24% saja, dan saya berdoa supaya saudara termasuk golongan yang 24% saja. Termasuk yang 24% itu, ya. Itu sebabnya gereja kita punya doktrin kita perlu diselamatkan, percaya darah Yesus. Yesus itu adalah Tuhan, percaya Alkitab, perlu dibaptis, ya, atau lahir baru, bertobat. Saudara-saudaraku, ya, kita mengajarkan doktrin keselamatan ini biasanya cepat sekali di dalam School of Ministry, 18 kali pertemuan, ya, atau dan kemudian setelah itu apa yang kau perlu lakukan setelah engkau diselamatkan? Engkau perlu dibaptis Roh Kudus. Kalau yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, berdoa di dalam bahasa roh, saudara perlu hari demi hari, perlu di-refresh, perlu dipimpin, perlu dipenuhi, punya kerinduan, haus, kesadaran akan penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Ya, dia dalam kelas Holy Spirit ini biasanya kita mengajar 14 kali pertemuan, dan tentu ini hanya 30-40 menit saya berkhotbah, tidak mungkin mencakup semuanya, tetapi tugas saya di hari ini supaya saudara seperti Maria ibu Yesus,
Ya toh, sekalipun engkau sudah melihat Maria melihat mujizat, dia mengandung, dia melahirkan, dia melihat tanda ajaib, dia melihat banyak hal. Kenapa dia melihat banyak hal itu kemudian apakah dia berhenti? Enggak, dia malah ikut menantikan bersama dengan 120 murid yang lain. Saya percaya dia yang mengajak, ayo kumpul, ayo berdoa, ayo menantikan. Dan murid-murid tanya, kenapa kita perlu menanti? Kamu nggak tahu. Ya, ketika tante ini, ya Maria kalau ngomong mungkin begitu. Ya kira-kira 34,5 atau 35 tahun yang lampau ya toh. Ketika dia masih muda, tiba-tiba malaikat Gabriel datang. Dan malaikat itu berkata, jangan takut Maria, bahwa engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan engkau akan mengandung. Engkau akan mengandung seorang anak namanya Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Dan engkau harus memberi nama dia Yesus. God who save, Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Aku kaget ya waktu itu. Dan aku bertanya kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kan gak mungkin itu terjadi. Tetapi malaikat itu berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Di ayat yang ke-37 selanjutnya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Let it be done unto me according to your word. Jadi Maria bisa bersaksi, itu tidak mungkin itu terjadi. Aku tanya bagaimana caranya. Malaikat berkata nanti Roh Kudus akan turun. Dan kalau Roh Kudus turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi itu menaungi engkau. Sehingga bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bethany Sydney at Home yang saya kasihi, kalau saudara mendengar saya berkhotbah, mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana Bapak bisa berkhotbah? Di hari kelaparan aku akan mengalami kekenyangan. Di hari-hari kelaparan aku diberkati, dipulihkan. Bahwa pada hari kecelakaan aku tidak mendapat malu. Bagaimana Bapak bisa berkhotbah bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan, perlindungan, akan membuka jalan di saat tiada jalan? Keadaan saya begini, rasanya nggak mungkin, Pak. Saya juga tidak punya jawaban. Saya cuma mau menjawab kepada saudara, sama seperti yang malaikat Gabriel menjawab Maria. Kalau saudara berkata bagaimana mungkin hal itu terjadi, ya, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah itu akan menaungi engkau. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya tahu ada di antara saudara hari ini mungkin bertanya, bagaimana mungkin Pak saya akan sembuh? Bagaimana mungkin Pak saya akan melunasi hutang saya? Bagaimana mungkin Pak keluarga saya dipulihkan? Bagaimana mungkin Pak satu orang diselamatkan, seisi rumah tangga diselamatkan? Bagaimana mungkin Pak di tangan kanan ada umur panjang, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan? Bagaimana mungkin Pak saya ini sendirian? Bagaimana mungkin Pak latar belakang keluarga saya seperti ini? Bagaimana mungkin Pak saya ini mengalami persoalan demi? Bagaimana mungkin hari ini saya berkata yang sama kepada saudara, bahwa di hari Pentakosta mengingatkan Roh Kudus itu turun atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Maria ibu Yesus ikut menantikan, ikut berdoa. Oh, kuasa itu turun, saudara-saudaraku. Jadi sebagai orang Kristen, bukan saja kita selamat nanti masuk surga, tetapi hari ini kita masih hidup di dunia ini, kita perlu disertai, kita perlu menerima kuasa Roh Kudus itu. Kita perlu buka hati Tuhan. Dan ketika engkau membuka hati itu, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Ada sesuatu yang glorious itu terjadi. Maria itu mungkin mengingatkan kepada murid-murid, tante ini mengalami, ya, bagaimana ketika Roh Kudus itu terjadi, sesuatu yang ajaib terjadi. Sesuatu yang mulia itu terjadi. Sesuatu yang tidak disangka-sangka itu terjadi. Dan saya mau mendeklarasikan kepada Bethany Sydney at Home, ketika Roh Kudus turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau, maka apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang Tuhan sanggup kerjakan di dalam hidup saudara. Bahkan jauh lebih banyak daripada apa yang kau doakan, apa yang kau pikirkan. Dia sanggup, dia bisa, dia hidup, dia tinggal bersama-sama dengan engkau. Yang percaya katakan amin. Saya jadi teringat janji Tuhan di Yesaya 45.
Dan saya mau mendeklarasikan ini atas jemaat Bethany Sydney at Home. Saudara pun juga bisa mengucapkannya setiap hari, bahwa Tuhan itu akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Bahwa Tuhan akan memberikan kepada saudara harta kekayaan yang tersembunyi. Bukan saja berkat yang Tuhan janjikan kepada saudara, tetapi dikatakan bahwa Tuhan akan sendiri berjalan di depanmu. Saudara perhatikan di ayat yang kedua. Tuhan hendak meratakan gunung-gunung. Tuhan hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Tuhan hendak mematahkan palang-palang besi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ya, Tuhan mau meratakan gunung di depan engkau. Dan bagaimana saudara meratakan gunung? Bagaimana saudara memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang besi? Kalau saudara tanya kepada insinyur atau tanya kepada ahli, mereka kan bilang pakai yang namanya bom, pakai yang namanya dinamit. Ya, meratakan gunung itu bisa pakai dinamit. Tetapi tahukah saudaraku bahwa orang yang menemukan senyawa bom ini, yang memberi nama ini apa, yang punya kuasa yang begitu luar biasa ini, tanya kepada hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu berkata, kenapa kamu nggak pakai kata dynamite, dari asal kata dunamis, power, ya, atau dunamis itu bahasa Gerika. Dan tahukah saudaraku bahwa kata power, dunamis itu di dalam perjanjian baru itu keluar 120 kali, yang menunjukkan tentang kekuatan, power, dan ability, ya toh. Jadi saya berdoa bahwa kuasa inilah yang akan turun menaungi saudara, diam di dalam saudara. Dan ketika saudara merindukan, ketika saudara berkata, aku perlu, maka saya nggak peduli betapa besarnya gunung yang ada di depan saudara, betapa besarnya Goliat yang di depan saudara, atau betapa tingginya, betapa tebalnya pintu-pintu tembaga yang menutupi jalan saudara, atau betapa tebalnya palang-palang besi yang menghalangi saudara. Saya percaya Tuhan bisa meledakkannya, Tuhan bisa meratakannya. Oh, haleluya. Tuhan akan bisa meratakannya. Itu sebabnya kalau saudara mengingat Zerubabel berkata apa, saudara-saudaraku? Who are you, great mountain? Siapakah engkau, gunung yang besar? Di hadapan Zerubabel engkau akan menjadi tanah yang rata. Tuhan akan meratakannya. Not by might, not by my power, but by the Spirit of God. Oh, haleluya. Bukan kuat dan bukan gagah, tetapi karena roh Tuhan. Oh, haleluya. Roh itulah saudara-saudaraku yang kita perlukan hari ini, di hari Pentakosta ini. Kita perlu membuka hati, Tuhan, aku perlu kuasa. Saya jadi teringat, saudara-saudaraku, saya percaya Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tanggal 3 Juni 1987. Saya dari kepercayaan agama lain, percaya, saya mulai mengerti bahwa Tuhan itu baik, dia lahir, saya mengerti. Tetapi untuk menjadi berubah itu sulit, saudara-saudaraku. Ya, saya masih ngomong kotor, saya masih kesulitan karena saya pakai kekuatan saya sendiri. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ketika 6 September saya dibaptis oleh Roh Kudus dan saya mulai berdoa di dalam bahasa roh, ada sesuatu yang keluar, aliran hidup keluar dari hati saya. Tiba-tiba saya mau bersekutu, tiba-tiba saya berdoa tiap hari ke gereja, tiap hari membaca firman, gak ada yang nyuruh puasa, saya puasa, gak ada yang memaksa. Telepon kamu, saya mau, saya rindu. Kenapa itu bisa terjadi? Ya itulah yang saya bilang, bahwa Roh Kudus itu, saudara-saudaraku, ketika engkau hari-hari yang luar biasa. Saya kalau mengingat hari-hari itu, wow, luar biasa. Saudara ingat hari-hari di mana engkau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya di Pentakosta ini diingatkan kembali. Mungkin ada di antara saudara berkata, Pak, bagaimana saya dibaptis dengan Roh Kudus? Bagi saudara yang belum berdoa di dalam bahasa roh, atau bagi saudara yang sudah berdoa di dalam bahasa roh, saudara perlu di-refresh, saudara perlu dipelengkapi lagi, diingatkan kembali. Sederhana. Kuncinya adalah percaya. Kuncinya adalah percaya akan firman-Nya. Jadi setelah saudara percaya Yesus Kristus Tuhan lahir, baru dibaptiskan dengan segenap hati, ada janji bahwa Tuhan akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Caranya bagaimana? Teknisnya bagaimana? Saya juga nggak ngerti caranya bagaimana. Ya toh?
Wong Roh Kudus itu nggak kelihatan ya saudara-saudara. Iya toh. Makanya Yohanes ngomong begini, angin itu bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Jadi kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu bagaimana dia akan datang kepada rumah saudara, di rumah saudara masing-masing pada hari ini, membaptis saudara, memenuhi saudara. Ya, kita tidak tahu, tetapi kita harus percaya bahwa itu bisa terjadi. Ya, dan saya percaya ini adalah prophetic. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan Yesus berkata, ya, tadi kita sudah baca teksnya, dan kita sekarang melihat teks daripada Matius pasal 3, diingatkan kembali, ya, Yohanes berkata demikian, aku membaptis kamu sebagai air, dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya, sebab dia Mesias, dia Yesus Kristus, dan dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi saudara perhatikan bahwa saya sebagai gembala, biasanya kalau saya membaptis saudara dengan air, itu hanya sebagai tanda pertobatan. Saya di Bethany Sydney biasanya dengan Pak Yosua atau dengan Pak Firmanto atau dengan Pak Freddy, kita cuma bisa baptis saudara dengan air sebagai tanda pertobatan, memberikan saudara sertifikat dari gereja saudara sudah dibaptis air. Tetapi saya tidak bisa membaptis saudara dengan Roh Kudus, gak bisa. Yang bisa membaptis hanya Yesus Kristus Tuhan. Ya, itu sebabnya saya berkata ini prophetik, karena setiap kali Pentakosta kita selalu ada altar call, ya toh. Kemudian kita membagi minyak urapan, saudara bisa bawa pulang minyak urapan. Kemudian kita tumpang tangan mengurapi saudara, satu persatu kita mendoakan saudara. Dan kita tidak bisa, karena kita tidak bisa tatap muka sekarang. Justru saya percaya ini baik. Karena apa? Di akhir firman ini saya percaya supaya mata saudara, fokus saudara, hati saudara hanya tertuju kepada Tuhan, sehingga tidak lagi tertuju kepada pendeta, tidak lagi tertuju kepada gembala atau hamba Tuhan, tetapi saudara tertuju kepada Yesus, sebab hanya Yesus yang bisa membaptis saudara dengan Roh-Nya yang kudus. Ya, dia itu seperti angin begitu, tidak saudara lihat. Makanya ketika mereka berkumpul di upper room itu, Alkitab berkata tiba-tiba, ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba ada kira-kira begitu, saudara. Ada angin yang kencang, dan kemudian tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan kalau ada 120 orang, berarti ada 120 tanda lidah api. Artinya ada 120. Nih, saudara, pengurapan itu turun kepada setiap mereka masing-masing, ya. Tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang tumpang tangan. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus ini sekarang kita ada di dalam zaman God the Holy Spirit. Saudara tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa melihatnya, tetapi ada kuasanya. Ya toh? Sama seperti aliran listrik, saudara tidak bisa melihatnya, tetapi bisa menyalakan freezer, bisa menyalakan kulkas, bisa ngecas HP. Ya toh? Saudara, sama seperti virus corona yang cuma bisa dilihat dari mikroskop, saudaraku, 0,000 sekian, tidak kelihatan, tapi bisa bikin orang sakit, bisa bikin orang punya persoalan begitu. Sama Roh Kudus juga sama, tidak kelihatan, ya. Dan namun dia itu adalah power, dia adalah Tuhan yang menyertai engkau, tinggal di dalam engkau, menyertai engkau, sehingga ketika engkau mengalami persoalan, engkau mengalaminya bukan dengan kekuatanmu sendiri, engkau mengalaminya dipermudah karena ada the power, kuasa itu sendiri yang tinggal di dalam saudara. Ya, dan hari ini saya berdoa supaya di hari Pentakost saudara membuka hati. Oh haleluya. Oh Tuhan, aku perlu kuasa-Mu. Tuhan, aku perlu akan Roh Kudus-Mu. Oh haleluya. Ya, karena Roh Kudus itu seperti apa ya? Seperti angin, seperti udara. Ya, saudara tidak bisa lihat. Kalau saya bisa kasih ilustrasi kepada saudara, saudara lihat ini apa? Ini balon, Pak. Loh, ini bukan balon, ini karet, saudara. Tapi kalau saudara isi angin, ya, misalnya saya tiup, ya.
Nah, saudara lihat ini. Ini kan mulai kelihatan seperti balon, ya toh? Karena ada isinya. Saudara bisa lihat isinya? Nggak bisa. Ya toh? Berbentuk itu karena ada rohnya, ada angin itu sendiri. Ya toh? Dan karena yang ngisi itu saya, angin atau udara yang saya bisa isi ini, itu tidak bisa membuat balon ini terbang. Tapi coba kalau diisi dengan helium. Bukankah balon ini akan bisa terbang, saudara? Ya, dia akan bisa melayang naik ke atas. Ya itu yang saya maksudkan. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, kalau saya bisa memberikan ilustrasi yang lain, sama seperti ini. Apa ini? Ini adalah sarung tangan, ya. Kalau saudara berkebun, biasanya pakai sarung tangan. Apakah ini berguna? Ini tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa mengangkat, tidak akan bisa melakukan pekerjaan, ya, kalau nggak ada isinya. Tetapi kalau saya isi, misalnya dengan tangan saya, nah seperti ini. Nah, setelah saya isi seperti ini, saudaraku akan berbentuk seperti tangan. Sehingga dia akan bisa mengangkat, dia akan bisa bekerja, dia akan bisa memegang, dia akan bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Demikianlah hidup saudara. Jadi hari ini, di hari Pentakosta ini kita berdoa, Tuhan, aku perlu. Tuhan, penuhilah diriku dengan kuasa rohmu, penuhilah diriku dengan rohmu. Jadi ketika Roh Kudus itu turun dan dia menaungi di dalam diri kita, sesuatu yang luar biasa sehingga kita bisa bergerak, kita bisa hidup, kita bisa berjalan, kita bisa melewati lembah kekelaman itu tidak takut bahaya sebab kita tahu Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, gada Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang menyertai kita. Oh haleluya. Dan biarlah ini menjadi doa saudara semua Bethany Sydney at Home, bahwa hari ini kita menerima kuasa Roh Kudus. Yang percaya semua bersama-sama katakan amin. Saya lihat waktu saya sudah mau habis. Saya mau tutup dengan satu kisah, Bapak Ibu yang kekasih, di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37, ya, yang judulnya adalah Kebangkitan Israel, cerita dari the Valley of the Dry Bone, cerita dari lembah yang penuh dengan tulang yang kering. Ya, di situ kisah tentang Yehezkiel, di mana kekuasaan Tuhan meliputi Yehezkiel dan Tuhan membawa Yehezkiel keluar dengan perantaraan Roh Kudusnya, menampakkan dia di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang, dan Yehezkiel melihat tulang-tulang itu banyak sekali berkeliling, bertaburan, dan amat sangat kering. Dan kemudian Tuhan berfirman kepadanya, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkau yang tahu. Bagaimana kita bisa tahu? Ya, toh? Dan Tuhan berkata kepada Yehezkiel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Aku akan memberi nafas hidup di dalammu, engkau akan hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu, menumbuhkan dagingmu, menutupi kamu dengan kulit, memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Yehezkiel bernubuat seperti yang diperintahkan. Sesudah aku bernubuat, kedengaran suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Ketika aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Ya, tetapi sudah terjadi satu mujizat, terjadi sesuatu yang luar biasa, tanda ajaib. Ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, dari yang nggak ada sama sekali, nggak ada harapan, tiba-tiba menjadi ada. Tetapi saudara perhatikan bahwa tidak ada nafas, tidak ada kehidupan. Maka firman-Nya kepadaku. Jadi yang kedua kali Tuhan ngomong kepada Yehezkiel, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, katakanlah kepada nafas itu. Beginilah firman Tuhan, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena ini adalah gambaran dari kaum Israel. Mereka sudah berkata, tulang kami sudah kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang, nggak ada harapan sama sekali, tidak ada harapan sama sekali. Dan ternyata bagaimana Tuhan
menghidupkannya, ternyata 2 kali, saudara-saudaraku. Yang pertama disuruh bernubuat firman Tuhan, ya, dan kemudian terjadi mujizat, dan kemudian disuruh bernubuat lagi firman Tuhan yang kedua, yaitu supaya nafas hidup itu. Jadi saya percaya ini gambaran firman itu apa sih? Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh firman itu Yesus itu sendiri. Dan dia menjadi manusia. Dan itu sudah menjadikan tanda ajaib. Membuat satu tanda ajaib. Tetapi perlu, saudaraku, supaya ada kuasa Roh Kudus itu berhembus. Supaya ada nafas hidup itu datang dan menghidupkan mujizat itu. Ya, saya tahu saudara sudah diselamatkan. Saya tahu saudara sudah dibaptiskan. Saya tahu saudara sudah punya hidup yang kekal. Saya tahu saudara sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi perlu kita kuasa akan Roh Kudus. Dan hari ini saya berdoa kalau saudara berkata saudara sudah punya tulang, sudah kelihatan terbentuk, ya toh, karena kuasa firman Yesus itu, ya toh, tetapi masih belum punya pengharapan, masih kering, saudara. Maka saya berdoa supaya seperti firman Tuhan berkata, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Oh haleluya. Saya berdoa supaya the power of the Holy Spirit itu turun atas saudara. Sehingga saudara yang kering, saudara yang putus pengharapan, hari ini saudara dikuatkan. Hari ini saudara menerima kuasa dunamis power of the Holy Spirit. Saya tutup dengan ini, satu kisah, satu cerita ya tentang sailing boat, tentang kapal layar. Saudara bisa melihat gambarnya ini. Saudara melihat kapal layar ini nggak ada mesinnya, ya toh? Dia bisa berlayar, kecepatannya itu sangat bergantung kepada angin. Ya, dan saya berdoa supaya saudara dan saya pun sama, bahwa hidup kita ini, kecepatan kita ini sangat bergantung kepada angin Roh Kudus. Dan tahukah saudaraku bahwa kecepatan angin itu ternyata bisa diukur, ya. Kalau kecepatan angin itu cepatnya 10 knot, ya, kecepatannya. Dan kapal ini layarnya diarahkan kepada kecepatan angin ini, dan kemudian akan mulai berlayar, ya. Berapa kecepatan kapal ini? Saudara akan ngomong secara masuk akal logika, ya kalau yang dorong ini 10 knot, ya pasti kecepatan kapal ini juga 10 knot. Tetapi ternyata tidak demikian, saudara. Saudara boleh Google, saya nggak ngomong bohong ini. Kalau kapal itu mengarahkan layarnya kepada angin yang cuma 10 knot kecepatannya, kapal ini bisa berlayar 25 knot kecepatannya. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Hari ini ketika kita membuka hati, sama seperti kapal itu, kita berkata, Tuhan, aku nggak punya mesin, aku nggak punya kekuatan. Aku bisa berlayar di dalam kehidupan ini mengandalkan angin Roh Kudus. Dan ketika engkau itu, hatimu itu tune in, sensitif kepada tiupan daripada Roh Kudus ini, kecepatannya itu akan melampaui apa yang kau pikirkan, melampaui apa yang akal sehat manusia, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang nggak pernah kau sangka-sangka, apa yang nggak pernah kau bayangkan. Itulah yang bisa terjadi. Oh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Bethany Sydney at Home yang saya kasihi, saya berdoa supaya saudara hari ini, pada hari the day of Pentecost ini, kita semuanya yang belum dibaptis Roh Kudus, saudara akan dibaptis Roh Kudus dan berdoa di dalam bahasa roh. Bagi saudara yang sudah berdoa di dalam bahasa roh, biarlah kuasa ini terus turun, menaungi, menyertai, memimpin saudara, menyertai saudara, sehingga saudara melihat the power of dunamis itu terjadi. Sehingga saudara tidak lagi kering, saudara tidak lagi putus pengharapan. Ada satu kehidupan, ada lagi satu semangat menyala-nyala. Oh, on fire for Jesus. Kita akan lebih lagi baca firman, berdoa lagi, mengabarkan Injil lagi. Oh, kita tidak lagi gampang khawatir, tidak lagi gampang takut, karena kita tahu bahwa Roh Kudus itu tinggal dan menyertai kita semuanya. Di hari Pentakosta ini saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau saudara sedang ibadah, sedang sambil minum kopi, atau sedang nyemil snack, coba minggirkan dulu kopinya atau snacknya. Mungkin saudara lagi dengar saya firman Tuhan ini sambil cuci piring, atau sambil melakukan sesuatu, cuci baju atau jemur pakaian. Tolong semuanya itu di kegiatan saudara
berhentikan sebentar, ya toh. Dan kemudian ambil masuklah di dalam satu tempat kamar tidur saudara atau sesuatu di mana saudara tidak diganggu, ya. Hari ini saya akan berdoa melalui ibadah online ini. Saya berkata bahwa saya tidak bisa membaptis saudara. Saya hanya bisa membaptis saudara dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi dia bisa arahkan hati saudara. Mulailah buka kedua tangan saudara. Mulailah tengadahkan wajah saudara. Mulailah tutup mata saudara dan mulailah berdoa. Yang sudah berdoa di dalam bahasa, mulai berdoa di dalam bahasa. Mulai berdoa di dalam bahasa. Bagi saudara yang belum berdoa di dalam bahasa roh, inilah adalah saatnya engkau membuka hati, engkau percaya, ya, atau percaya bahwa Dia berjanji, Dia akan memberikan, Dia akan menepati, dan Dia mengirimkan Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam engkau, memenuhi engkau. Maka penuhlah engkau dengan kuasa Roh Kudus dan kau mulai berdoa di dalam bahasa roh. Mari semuanya kita berdoa di dalam bahasa roh. Kurabakashikita karabakashanda rabakashanda. Kurabakashanda karabakashikita karabakashanda. Oh rabakashikita karabakashanda. Kurabakashikita karabakashanda karab. Hari ini hamba berdoa untuk jemaat Bethany Sydney at Home, ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau berkata bahwa Engkau lah yang akan datang, Engkau lah yang akan membaptis mereka dengan Roh Kudus dan dengan api. Hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau membaptis jemaatmu dengan Roh Kudus dan dengan api. Maka penuhlah jemaatmu ini dimanapun mereka berada saat ini dengan Roh Kudus, sehingga mereka mulai berdoa lagi. Kami percaya ya Tuhan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka saat ini akan membantu mereka berdoa di dalam kelemahan mereka, dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mari kita berdoa. Kurabakashikita karabakashanda. Kurabakashikita karabakashanda labakashanda. Labokosanda, oh Robokoshikita Karabakashikita Karabakashanda Labakashanda, oh Robokoshikita Karabakashikita Karabakashanda, oh Robokoshikita Karabakashikita Karabakashanda. Oh, kalau saudara bertanya, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Bagaimana mungkin itu akan terjadi? Hari ini apa yang malaikat itu katakan, firman Tuhan katakan sama kepada saudara, bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau akan diurapi dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa, sebab Allah menyertai engkau. Oh haleluya. Engkau akan dituntun oleh kekuasaan Tuhan, sehingga engkau akan melihat sesuatu yang glorious. Engkau akan melihat sesuatu yang mulia. Kurabakashikita karabakashanda, kuribikishikita karabakashanda labakashanda labakashanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, tetapi hadirat Tuhan, kuasa Roh Tuhan tidak terbatas, saudara-saudaraku. Saya bahkan merasakan pada saat ini bahwa Roh Kudus sanggup menyembuhkan saudara. Roh Kudus sanggup tumpang tangan atas saudara. Oh haleluya. Memang kita tidak bisa tatap muka, tetapi arahkan wajahmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang. Tuhan akan memenuhi saudara, menyembuhkan saudara. Kalau ada di antara saudara yang sakit hari ini, apapun sakit penyakit saudara, di bagian saudara, tubuh saudara yang sakit, mulailah tumpang tangan. Oh haleluya. Mulai pegang saudara-saudaraku. Haleluya. Saya percaya darah tinggi dalam nama Yesus akan sembuh. Saya percaya diabetes, saya percaya sakit jantung, saya percaya semua penyakit-penyakit, virus-virus, sel-sel saudaraku, bakteri-bakteri yang tidak berkenan akan meninggalkan tubuh saudara. Sebab dikatakan tubuhmu adalah milik Roh Kudus, bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam tubuhmu. Dan kalau Roh Kudus itu turun dan tinggal dalam tubuhmu, dan Roh Kudus itu menjadi tubuhmu, itu menjadi the temple of the Holy Spirit, maka semua sakit penyakit harus minggir, semua sakit penyakit harus keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, thank you Jesus, thank you Jesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir
di bait suci. Kuasa-Mu ajaib ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Saya merasakan kalau saudara bisa menyanyi lagu ini, saudara-saudaraku, saya mengajak saudara kita mempersiapkan hati kita. Kita menyanyi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan, hamba percaya Jemaat Bethany Sydney at Home dimanapun mereka berada, ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka percaya tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Sebab mereka percaya bahwa dunamis power itu menyertai mereka, menyertai kami. Bahwa Tuhan akan memberikan harta benda memberkati. Bahwa Tuhan akan meratakan gunung-gunung. Tuhan akan mematahkan palang-palang besi dan pintu-pintu tembaga. Dengan kuasanya yang ajaib, dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus tidak pernah selesai berbicara di dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk hari Pentakosta ini. Dan di akhir ibadah Pentakosta ini akan membuka kedua tangan kami, menengadahkan wajah kami. Dan kami berkata segala pujian, kemuliaan, kebesaran bagi Tuhan yang ajaib, bagi Tuhan yang mulia, bagi Tuhan yang luar biasa. Oh, nama-Mu dipuji-puji, nama Yesus Kristus kekasih kami, Juru Selamat kami. Oh, nama-Mu dibesarkan, kerajaan-Mu dilebarkan, Injil diberitakan, nama Tuhan semakin diagung-agungkan. Terima kasih Tuhan, di hari Pentakosta ini kami percaya bahwa berkat yang berlimpah daripada Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, mujizat, tanda, ajaib, persekutuan yang manis koinonia dengan Roh Kudus menyertai jemaat-Mu Bethany Sydney at Home mulai dari hari ini sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya semua berkata, saya menerima kuasa Roh Kudus. Taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, saya menerima kuasa Roh Kudus. Sekali lagi katakan, saya menerima kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sudah kangen untuk berjumpa dengan saudara. Saya percaya kita pasti, saudaraku, saya berdoa supaya segera kita bisa berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa buat saudara semua. God bless you all. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Amin.